Sesuai tema nggak semua ini? Saya seorang PNS. Apakah jika pemimpin tertinggi dalam kurung presiden zalim, saya berdosa dengan tetap bekerja sebagai PNS? Tidak tentunya. Kecuali keputusan yang sedang Anda jalankan adalah keputusan kezaliman. Tidak boleh mengambil haknya orang lalu Anda disuruh tanda tanganin, itu tidak boleh Anda dukung. Tapi kalau hanya bekerja untuk maslahat umumnya, karena PNS banyak yang maslahat umum, menjalankan kegiatan sosial, menjalankan peraturan apalah yang kira-kira yang baik untuk maslahat, itu tidak ada masalah. Kalau dia zalim dosa dalam perilaku dia sendiri. Kecuali putusan yang Anda jalankan putusan kezaliman, nah itu baru. Mohon nasihat, saya staf yang memegang keuangan. Jika atasan saya menyuruh membelanjakan uang kantor atau uang rakyat dengan semena-mena, apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya tidak boleh menolak. Bisa menolak, kenapa tidak boleh menolak? Anda harus punya prinsip, gitu kan? Saya pernah menjadi wakil rektor di sebuah kampus. Kebetulan ada satu bendahara, dan subhanallah bendahara ini bukan seorang ikhwah yang sudah pernah ikut pelajaran, ikut taklim gitu. Biasa, cuman orangnya amanah sekali. Waktu itu kebetulan rektornya orang asing datang, kemudian dia mau mengeluarkan biaya untuk anggaran-anggaran yang memang tidak didiskusikan dulu, gitu kan? Bendahara disuruh untuk keluarkan duit. Di depan saya, bendahara itu menolak. Di depan saya. Padahal dia digaji, dia dipilih oleh si rektor ini, ditunjuk gitu. Dia mengatakan, maaf ini nggak bisa karena tidak sesuai dengan peraturan. Peraturan yang saya dikasih ini tulisannya, diperlihatkan sama dia. Sempat si rektor ini sedikit cemberut gitu kan, tapi saya ingatkan, ya akhi dia benar. Tidak boleh Anda mengambil apapun yang bukan hak Anda. Ini haram, nggak boleh. Kita dukung dia pada hal kemaksiatan. Kalau antum buka satu pintu salah di sini, maka akan terbuka pintu salah pada diri dia. Dianggap pimpinan saya aja boleh, dia juga akan ambil, gitu kan? Akan jadi masalah. Dan harus kita berhentikan pada saat itu, diberhentikan. Kalau Anda bilang, mungkin saya parah Ustaz, saya sampai dipecat misalnya, biarin dipecat. Kenapa harus takut? Yang berikan makan kita pimpinan tersebut? Bukan teman-teman. Berapa banyak orang yang malah membela kebenaran, akhirnya malah terbalik, pimpinannya yang dipecat. Banyak gajus terjadi seperti itu. Ada banyak teman-teman yang kerja di kantor ceritakan pada saya, pada saat saya berpegang pada kebenaran Ustaz, depan mata saya, malah pimpinan saya yang dipecat. Dengan hikmah Allah kebongkar banyak kesalahan dia, pada saat saya sudah hampir diambang dipecat, akan dikeluarkan. Saya tetap bertakwa kepada Allah, saya tidak mau melanggar apa yang Allah larang, maka alhamdulillah akhirnya Allah tunjukkan kebenarannya. Allah di atas segalanya teman-teman. Ya. Siapa pemimpin kita atau siapa jabatan kita itu tidak usah khawatir. Allah memberikan rezeki semut di lubangnya kok, ada apa kita khawatir? Manusia punya akal, punya pikiran, waktu kita sama 24 jam, potensi kita banyak. Malah banyak orang setelah dipecat dari tempat kerja. Saya bukan katakan mudah-mudahan Anda dipecat, tidak, tapi kalaupun sampai dipecat, berapa banyak orang setelah dipecat dari tempat kerjanya atau di PHK misalnya, ternyata dengan itu dia tanda kutip kayak dipaksa oleh Allah untuk memeras otaknya supaya mengeluarkan ide-ide brilian, dan berhasil. Banyak ide yang muncul yang dia tidak sangka pada saat dia jadi pegawai. Dan dengan 1001 jalan Allah berikan Anda jalan insya Allah. Komitmen, maaf Pak, ini saya nggak bisa buat karena kan ini nggak boleh, palsu, nggak ada. Kau kan bawahan saya, ya walaupun bawahan, ini kan tugas saya. Saya profesional dalam mengerjakan perbuatan ini. Kalau gitu kau akan saya pecat, silahkan, saya akan laporkan Anda di media. Sampaikan, bukan cuma sekedar diancam gitu kan. Saya akan laporkan di media, saya akan angkat kalau ini begini, saya punya bukti. Jadi tidak mungkin orang berbuat mungkar lalu kita diami. Bukan kita kurang ajar, bukan. Tetapi kalau orang salah, memaksa pada hal yang buruk nggak boleh. Harus diingkar mungkar gitu kan. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Bagaimana status orang yang kerja di dinas pajak? Apakah termasuk dalam hadis membantu berbuat zalim yang dikecam oleh Rasulullah SAW, bukan golongan Nabi SAW? Bagaimana status harta dari gaji di kantor pajak? Kalau kita bicara umum global dan pendapat jumhur ulama, sebenarnya pajak itu nggak ada dalam Islam, nggak ada sama sekali. Dan tidak boleh negara hidup dari pajak, mestinya. Keringatnya orang kita ambil gimana tuh? Gitu kan? Itu seperti negara yang sedang merampok hasil kerjanya masyarakatnya. Ini bahasa langsungnya ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kalau tersinggung berarti Anda merasa, gitu kan? Saya cuma menyampaikan saja. Alhamdulillah kalau memang dia pas berbuat terus dia tersinggung berarti bagus, kena tuh gitu kan. Mestinya jangan, harus bisa diubah. Bagaimana caranya? Kita sudah terlanjur mayoritas biaya yang kita pakai negara untuk pajak. Ya harus Anda berpikir, untuk apa jadi pemimpin? 5 tahun dipimpinnya untuk memeras pemikiran
tenaga, menguras tenaga kita, pikiran, ide-ide, kembangkan. Bagaimana supaya bisa menjadi produktif, bagaimana kita bisa menghidupkan, bagaimana kita bisa memberdayakan, mestinya begitu. Kalau tidak kita akan vakum terus nih, gitu kan? Saya tidak pernah temukan ada pendapat ulama yang mengatakan boleh penerapan pajak secara mutlak di sebuah negara. Itu tidak pernah saya temukan ada pendapat. Malah pendapat ulama umumnya melarang itu. Tidak bolehnya ada itu, gitu kan? Dan ada hadis yang berbunyi pemilik maks itu orang yang suka memungut, ya, bayaran-bayaran dari orang yang lewat, gitu kan? Kemudian seperti misalnya, maaf teman-teman, di bea cukai begitu, masuk barang lebih dari $1.000 harus bayar. Kenapa harus bayar, akhi? Orang kerja setengah mati banting tulang, dia beli barang untuk kebutuhan rumahnya, kita harus bayar ke negara. Kenapa harus bayar nih? Kan nggak nyambung gitu ya. Harusnya biarin aja. Di zaman Nabi SAW orang bolak-balik keluar bawa barang di Madinah nggak ada masalah. Oh ini untuk kerapian, kerapian larang saja masuk barang yang terlarang. Kalau barang boleh nggak ada masalah. Orang mau dagang, untungkan dagang itu, nggak apa-apa, gitu kan? Bisa saja hidup ekonomi di negara itu kan, dan seterusnya, banyak hal lah sebenarnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada satu celah di mana pajak itu nggak apa-apa, gitu kan? Pada saat pajak itu bukan ditetapkan oleh pemerintah, tetapi bukan ditetapkan secara wajib ya. Seperti kita kan wajib pajak, dia bukan diwajibkan, dia ditetapkan sebagai sebuah peraturan pemerintah, terbuka bebas, masyarakat siapa yang mau bantu pemerintah dengan pajak, tidak dipaksa. Sebab kalau maksa ini nggak boleh, memaksa orang mengambil hasil keringatnya nggak boleh dalam Islam. Tidak ada hak kita untuk itu. Tapi kalau diberikan kesempatan, siapa yang mau nyumbang silakan. Seperti misal Nabi SAW kalau mau berjihad, apa yang perlu dilakukan? Wahai muslimin, jihad, bersedekahlah. Boleh buka jubahnya, siapa yang mau nyumbang silakan. Yang satu bawa, yang satu bawa, yang satu bawa. Nih negara kita lagi terlilit utang, siapa yang mau bayar nih? Ayo kita bagi-bagi nih. Ada yang nyumbang ini, nyumbang itu, silakan, itu bebas. Tapi wajib, kan gitu. Kalau enggak dianggap sebagai pelanggar, bahkan orang yang tidak bayar pajak itu bisa dipenjara, bisa ini masalah ini. Ini masalah. Jadi ini keadaan Allah alam celah di mana dia mungkin jadi bisa kalau dia berbentuk sedekah, kerelaan dari masyarakat, itu boleh. Tapi kalau paksaan, ini agak sulit. Status harta dari gaji kantor pajak Allah alam sama dengan kata-kata tadi. Kalau emang itu tidak boleh, maka lebih aman untuk tidak bekerja di situ. Kecuali tadi memang ya, masyarakat semuanya mengatakan kami mau bayar pajak, kami suka sedekah buat pemerintah, memang pahalanya besar. Loh kok ketawa? Berarti nggak setuju ya? Bukan saya yang bilang ya, Anda lebih banyak suara yang dari saya. Nah iya, gitu kan? Kalau memang masyarakat bilang kami mau bayar demi untuk perbaikan infrastruktur lah, apalah, APBN lah dan segalanya, oke silakan, sedekah, bebas, pahalanya besar memang. Karena jalan itu jadi amal jariah, pembangunan apa jadi amal jariah, memang begitu, gitu kan? Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, kemudian mereka pesta-pesta dengan uang itu, pakai untuk ini hasil keringat orang, ini sama saja tanda kutip orang sedang memeras harta orang, tapi secara kemasan, dengan kemasan, kesannya seperti tidak ada sesuatu yang haram di situ. Lalu bagaimana jika ada pegawai yang bertugas mendidik para orang pajak? Apakah dapat dikategorikan membantu? Sama semua akhi. Jadi jangan berbolak-balik bertanya di situ, karena jawabannya akan sama gitu. Kalau ada sesuatu yang haram dalam agama, Anda kalau bertanya kepada orang yang bertakwa sama Allah, ini haram nih, dari samping kah, dari bawah kah, haram. Selesai. Jangan lagi tanya, zina itu haram, haram memang, sudah haram sampai situ. Anu Ustadz kalau cuman begini, kalau cuman begitu, haram. Orang kafir bila mana ia meninggal dalam keadaan tenggelam dan di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, apakah dosanya diampuni? Apakah ia termasuk mati syahid? Kalau dia mengucapkan syahadat sebelum meninggal, iya, masuk surga. Saya kan sudah berikan contoh itu, sudah berikan contoh. Walaupun ini tidak sesuai dengan tema ya, terlanjur saya baca soalnya. Beruntunglah yang bertanya. Seperti kasus Khuwailid, saya ceritakan pendeta Yahudi yang masuk Islam di pagi, habis sholat duha, hari Sabtu tahun 3 Hijriah, perang Uhud terjadi. Nabi SAW teriak jihad, gitu. Semua sahabat berkumpul untuk berperang, gitu kan.
Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairik, dia iklankan di pemukiman Yahudi, Yahudi, ayo kalian tahu nih Muhammad Nabi, beriman sekarang, kesempatan nih. Dalam Taurat namanya disebutkan, ciri-cirinya kalian hijrah ke sini kayak kalian karena dia. Ayo beriman. Enggak, kami nggak mau beriman. Baik, kalau begitu dalam Taurat ada ayat-ayat yang menyuruh kita mendukung Nabi yang tinggal di seberang. Kayak Nabi Musa alaihissalam dulu sezaman dengan Syuaib, dengan Khidir. Kalau didengar dalam hukum Taurat, kalau didengar nabi-nabi itu lagi berjihad, kita boleh keluar membantunya. Malah dianjurkan gitu kan. Minimal kalian tahu mereka nabi, tidak mau beriman kalian harus bantu. Oh ini hari Sabtu kami nggak bisa berperang. Alasan lah, 1001 alasan Yahudi gitu. Yang jelas kata Khuwairi, kalau gitu kalian tidak mau, saya yang pergi. Lalu dia datang ke masjid, syahadat di depan Nabi SAW, ikut di pasukan muslimin. Baru masuk, berperang dengan orang kafir Quraisy, terbunuh Khuwairi. Jatuh tergeletak mati. Lalu Nabi SAW waktu lihat jenazahnya mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, ini orangnya. Dia masuk Islam waktu duhur belum masuk, subuh kan belum wajib, belum Islam. Ini belum pernah sujud sekali, tapi mati karena sempat syahadat, masuk surga. Jadi sudah begitu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tapi ini pertanyaannya, siapa yang bisa seperti ini? Pas mau mati, mau tenggelam, ini kan kalau mau tenggelam terus daya. Fir'aun pas mau tenggelam nggak sempat bilang. Jadi coba buat pertanyaan yang pas memang yang terjadi kasus. Ini kalau ini. Bagaimana hukumnya menjelekkan pemimpin di media sosial dan memfitnahnya? Haram, nggak boleh akhi, tidak boleh ukhti, nggak boleh. Nasihati datang kepadanya. Walaupun non Muslim, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, man ahana amirahu ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinanya. Nggak boleh. Tidak boleh ada yang buat karikatur, ada yang buat begini. Apa ini teman-teman sekalian? Ada orang banyak menjadi pahlawan, kesannya dia paling hebat. Kalau bicara di warkop dia yang paling hebat. Oh saya begini, kalau saya bagaimana? Di rumah saya di gang anda masih belum bisa jadi pemimpin. Ini mau memimpin negara, terus salahin orang yang sudah jadi presiden. Dari mana ini? Kalau anda jadi presiden mungkin sudah ubanan gitu. Kira gampang apa orang jadi seperti itu? Yang kita lakukan doakan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pemimpin tersebut menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Saya lihat ini jarang sekali kita di Indonesia ya. Bahkan para khatib kita tidak pernah, jarang ada tapi jarang yang mendoakan pemimpin, presiden, wakil presiden gitu. Mungkin takut, khawatir dikira mendukung ya. Padahal sebenarnya dalam hukum Islam dan Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah sebutkan dalam buku beliau tentang hak pemimpin terhadap masyarakatnya yang sudah dipilih, itu mendoakan mereka. Kalau di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu selalu, di masjid-masjid di Saudi udah biasa doakan raja mereka. Mudah-mudahan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, baik pada masyarakat, didoakan kebaikan. Kita tidak bicarakan buruk di belakang, gosipin mereka, karikaturin, cerita macam-macam. Ini nggak boleh teman-teman. Nggak ada manfaatnya buat kita. Apa manfaatnya? Gitu kan? Bila mana kita mendengarkan kajian Ustadz, apa ini? Kita merasa yakin dan mantap. Tapi bila dalam lingkungan keluarga untuk beribadah, malas. Apa kiat-kiat supaya taat dalam beribadah? Tentu majelis ilmu nggak boleh ditinggalkan. Saya sudah pernah bilang ini. Selalu dengar majelis ilmu. Kenapa Anda pada saat hadir di sini atau di pengajian merasa termotivasi? Tadi dikatakan mantap, senang, merasa dekat dengan Allah. Ini terjadi pada sahabat ya. Para sahabat begitu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, kami kalau berada di sisi Anda, kami seakan-akan melihat surga depan mata kami dan neraka di depan kami. Kami sudah betul-betul tinggal melangkah masuk ke surga, gitu kan? Kami merasa dekat dengan Allah. Gitu. Tapi pada saat kami pulang ke rumah-rumah kami, bertemu dengan istri dan anak kami, ke pekerjaan kami lalai lagi. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian mempertahankan apa yang kalian rasakan di sisi saya, di luar sana, malaikat akan turun dari langit menyalami kalian di jalan-jalan. Artinya malaikat akan datang memudahkan urusan-urusan kalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang harus kita komitmen. Ilmu itu kita hadir majelis ilmu lalu kita amalkan dan bentuk komunitas yang soleh. Semua teman-teman buruk tinggalin sudah. Mulai hari ini, malam ini, semua teman yang buruk putus komunikasi sama mereka. Semua yang baik, yang soleh itu harusnya begitu. Harusnya menjadi teman-teman sahabat kita. Ini Allah alam yang saya tahu. Mestinya begitu ya. Jadi kita harus bentuk. Jadi kita selalu merasa terawasi. Kalau kita lagi kontrak kos-kosannya berdekatan semua sama orang-orang yang soleh, azan ke masjid, gitu kan? Maka kita termotivasi untuk pergi. Tapi kalau sebelah kamar lagi berzina, sebelah kamar lagi dengar musik,
mabuk malam, kita, saya mau sholat nih, tapi kayak apa ya, berat berada di situ. Makanya kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah, jiwa itu akan sejalan. Ma ta'alafa minhu talaf, siapapun yang senyalan maka dia akan bersatu tuh. Dia akan bersatu, dan apa yang tidak sejalan dia akan bentrok. Maksudnya baik dan buruk. Makanya kita harus bentuk komunitas itu. Ini masih berhubungan dengan masalah zina. Ini ada beberapa pertanyaan masalah zina, saya simpan dulu ya. Ini masih pertanyaan yang lalu sebenarnya. Apakah seorang pemimpin atau seorang muslim dikala memimpin dia membuat keputusan yang baik dan benar, akan tapi rakyatnya dikarenakan adanya kepentingan tertentu atau tidak suka dengan keputusan yang baik tersebut, maka rakyat meminta si pemimpin turun dari kekuasaannya, bahkan bisa jadi dibunuh atau diancam. Apakah pemimpin tersebut harus mempertahankan kedudukannya atau turun karena paksaan rakyatnya? Tentu di sini dilihat dulu ya, keputusan yang mana. Saya yakin kalau keputusan itu baik, nggak mungkin masyarakat nolak. Gitu kan? Masa ada keputusan baik lalu ditolak? Nggak mungkin lah. Pastilah mungkin di situ dilihat ada keputusan-keputusan yang buruk, yang tidak sejalan, yang tidak ada maslahat umumnya. Kalau merata maslahat umum ada 80% yang terima, 20% tidak, itu sudah biasa, ada saja orang yang nolak. Biasanya orang yang nolak ini karena memang dia punya maslahat-maslahat pribadi, gitu kan? Jadi seperti ada Abu Amir Al-Fasiq, itu salah satu pimpinan orang Ansar. Dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW karena sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia sudah hampir jadi raja Ansar, orang-orang Madinah. Begitu mereka masuk Islam, ditinggal nih Abu Amir, ditinggal sama para sahabat, maka dia sakit hati, dia nggak mau masuk Islam. Maka ada maslahat dia yang dia tinggalkan, masyarakat pun meninggalkan dia, lain. Ada keputusan dia. Kalau dia tetap masuk Islam, mungkin tetap jadi kepala suku, jadi sahabat Nabi yang mulia. Jadi di sini tidak bisa kita memutuskan langsung, dilihat dulu keputusan pemimpin ini seperti apa sih. Kalau wewenangnya dia bertolak belakang dengan hukum Allah, buruk, tidak ada maslahatnya, karena hukum Allah ini selalu bermaslahat ya. Adil, tanggung jawab, amanah, semua baik-baik tuh kalau hukum Allah. Semua yang buruk, zalim, ya, lalim, bengis, semua itu dilarang. Buruk, kata kasar, ya, mencuri, apalah, semua buruk tidak boleh. Jadi keputusan orang yang beriman itu mestinya sesuai dengan yang baik-baik, pastinya. Jadi kalau dikatakan tidak baik, masyarakatnya tidak suka lalu kemudian diturunkan secara paksa, maka ini pasti ada hal-hal yang tidak baik di sini, buruk. Ada juga teman-teman, sebenarnya bicara masalah pemimpin ini lebar sekali ya. Ada juga hadis Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang tersebar pada mereka kemaksiatan kecuali Allah akan datangkan pada mereka pemimpin yang zalim. Jadi ada pemimpin juga zalim yang Allah datangkan karena justru kesalahan masyarakat itu. Makanya para ulama mengatakan kalau ada masyarakat yang terzalimi, maka mereka paling pertama bermuhasabah dulu, kembali kepada Allah SWT, bertaubat, lalu meminta agar Allah SWT menggantikan pemimpin yang zalim dengan pemimpin yang baik. Karena itu dalam hadis sudah dijelaskan karena dosa yang mereka lakukan, hal-hal yang mereka lakukan. Allahu a'lam. Baik, ini masih di luar tema, saya baca dulu yang ada sesuai dengan tema ya. Ini masalah zakat. Apakah fisik bisa menjadi salah satu kriteria pemimpin juga? Misal tidak cacat fisik atau sehat? Tentu saja. Dalam Islam iya. Itu salah satu kriteria yang dimasukkan sebenarnya. Tetapi tidak mutlak dia. Yang tadi saya sebutkan kriteria mutlak. Ada kriteria yang tambahan. Tambahan itu misalnya yang sebahasa, yang satu rumpun, gitu kan, yang tahu tentang keadaan mereka. Itu namanya kriteria yang mulhakat, yang ditambahkan oleh para ulama. Termasuk tentang masalah fisik. Ya, karena Nabi SAW pernah mewakilkan kepemimpinan Madinah di tangan Abdullah bin Maktum. Ibnu Maktum ini radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, muadzin Nabi, orangnya buta. Tapi Nabi SAW pernah waktu beliau meninggalkan Madinah menjadikan Ibnu Maktum sebagai pemimpin, pengganti beliau, gitu kan. Berarti di sini Nabi SAW melihat maslahat dan mudaratnya. Ya.
Karena waktu itu sahabat-sahabat yang mulia semua pada ikut berperang, dia termasuk orang yang sangat bijaksana, maka dia ditunjuk oleh Nabi SAW. Karena sudah tidak ada pilihan, gitu kan? Maka seperti itu. Jadi dia sebenarnya cuma kriteria tambahan, bukan sebuah hal yang mutlak, tergantung. Ya. Apabila ada seorang muslim yang dengan sengaja memilih pemimpin non-muslim, apakah hal tersebut bisa membatalkan keislamannya? Tidak membatalkan keislaman, tapi dia berdosa, nggak boleh. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Hai orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai pemimpin, gitu kan? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masalah itu. Jadi dia berdosa. Karena sangat wajar teman-teman sekalian, ada orang non muslim ini, pemimpin. Misalnya Kristen, dia bangun gereja. Wajar nggak? Wajar. Agamanya, gitu kan? Kalau dia muslim, dia bangun masjid, ya agamanya. Dia orang Hindu, dia bangun puranya, ya memang agamanya. Makanya kita harus memilih yang muslim, memang sudah harus begitu. Hidup di wilayah muslim, ya iya, supaya aman semuanya, supaya memang sesuai dengan agama Allah. Bagaimana pandangan Islam terhadap partai politik yang ada di Indonesia? Apakah partai politik bisa disamakan dengan firqah? Apakah boleh umat Islam membentuk partai politik? Semua parpol ini tampiasan dari masalah demokrasi, dari masalah pemimpin tadi, ya kan? Harus bentuk organisasi, lalu rame-rame memilih, seperti dari awal saya jelaskan tadi. Allahu a'lam, yang saya tahu dalam Islam tidak pernah ada. Tidak pernah antum dengar ada parpol di zaman sahabat? Hah? Ada partai apakah? Partai Abu Bakar kah? Partai Umar kah? Tidak ada kan? Baik, tolok ukur kita Nabi SAW dan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Karena kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin min ba'di, addu alaihi bin nawajir." Pegang teguh pada sunnahku dan khulafaur rasyidin setelahku, dan pegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Dan itu sudah jelas. Jadi kita disuruh menjadikan tolok ukur. Tidak ada di zaman Nabi SAW, ya tidak usah kita lakukan. Oh itu zaman dulu, nggak ada istilah zaman dulu. Agama Allah berlaku sampai hari kiamat. Nggak ada istilah ketinggalan zaman. Anda yang ketinggalan zaman, gimana? Mau memaksakan? Ini kan jelas sistem sekularisme ya, memisahkan antara pemerintahan dengan agama. Nggak bisa. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Ini kalau mau jadi pemimpin tidak bisa kalau yang beragama nih, harus orang politikus. Salah lah. Harus politikus yang tunduk dengan agama, politikus yang beragama baru bisa jadi pemimpin, kan begitu. Tentu saja setahu saya Allah alam tidak ada. Ya. Walaupun ini sudah menjalar kita banyak di Indonesia, akhirnya orang main buat partai, akhirnya siapa yang banyak suaranya dia menang, akhirnya dijadikan. Dan umumnya kalau mau dinomorsatukan ada masalah duniawi, urusannya masalah duit nih. Orang buat partai dapat duit, masuk anggotanya di anggota dewan, sebagian di store ke partai. Mau pakai namanya, mau calonkan diri, bawa bayar uang, gitu kan? Dan seterusnya. Nanti kalau presiden naik, ada dukungan, bisa dapat posisi menteri, ada maslahat lagi untuk partai, dan seterusnya. Ini kan maslahat semua nih. Kita butuh pemimpin teman-teman, dari presiden sampai menterinya semua yang tidak ada hubungannya sama maslahat ini. Dia naik, dia jalankan maslahat untuk masyarakat. Kalau sudah ada partai, pasti kembali ke partainya lah, kembali ke sini lah. Kita sudah tahu semua madaratnya gitu. Bagaimana caranya menasihati pemimpin? Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim? Hal apa saja yang boleh dilakukan sebagai seorang muslim? Tentu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, jihad yang paling afdal adalah perkataan yang benar di depan pemimpin yang zalim. Itu perintah pertama. Ada yang salah kita nasihatin dengan cara yang baik, gitu kan? Kita dengan cara yang baik, diberikan nasihat, diberikan masukan, maka itu cukup. Selebihnya kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang boleh kita lakukan. Yang boleh sampai pada tingkat pemberontakan itu kalau mereka melarang kita sholat, masjid ditutup, nggak boleh ada pelajaran agama Islam, nah itu lain. Sudah masuk dalam masalah menyerang agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Kita Allahu a'lam, yang saya tahu nasihatin, berikan masukan, doakan, ya, itu yang kita lakukan insyaallah. Bagaimana dalam pemilihan umum, pemilihan calon pemimpin ketika kita tahu tidak ada kandidat yang sesuai dengan syariat, bolehkah kita golput? Bagaimana menyikapi argumen dari seseorang yang mengatakan jika memilih pemimpin itu tidak usah lihat
karang-karang tuh. Jadi kata Nabi SAW, kalian semua pemimpin, kalian akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang pemimpin negara memimpin masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang suami pemimpin terhadap, ini kan datang setelah pemimpin negara, suami. Seorang suami pemimpin terhadap istri dan anaknya diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri pemimpin terhadap harta dan anak suaminya diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang budak pemimpin terhadap harta tuannya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seperti itu. Apa yang dimaksud dengan hadis di halaman nomor 50 ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda kepadanya, dalam memungut zakat jangan sekali-kali engkau mengambil harta mereka yang paling baik. Bukankah dalam memberikan zakat di jalan Allah kita harus memberikan yang terbaik? Ini maksudnya jangan mengambil harta-harta mereka yang belum dihitung. Jadi kalau mau ngeluarin zakat harus dihitung sesuai dengan kadar. Jadi tidak boleh kita yang milih. Nih, dari sekian unta kamu, ini yang kamu bayar sebagai zakat. Dari sekian uang kamu, harta kamu, ini yang kamu keluarin. Tidak boleh ditentukan begitu. Memang dihitung secara umum, global, lalu diambil secara persentase. Itu yang dimaksud. Ini sama pertanyaan masalah pajak. Kalau menurut syar'i, bagaimana caranya merubah sistem pemerintahan yang rusak di Indonesia? Apakah mungkin khilafah tegak di negara ini? Tentu saja dengan mengingatkan. Yang perlu kita tahu dulu teman-teman sekalian, ini selalu saya jadikan sebagai prinsip pribadi saya dalam memperbaiki kesalahan teman-teman siapapun yang saya temuin. Saya tidak pernah mau memukul rata kesalahan seseorang ke dalam semua kehidupan dia. Kalau saya pribadi, misal saya temuin seorang muslim lagi salah dalam sholatnya, maka saya fokus memperbaiki sholatnya yang salah, gitu kan? Pada saat dia keluar, dia bersedekah, perbuatan baik, maka saya akan dukung perbuatan baik itu. Saya tidak akan memukul rata, oh ini berarti sholatnya salah, berarti semua ibadahnya salah nih. Pak, kalau puasa benar nggak? Pak, kalau haji benar nggak? Itu nggak ada. Jadi ada orang seperti itu ya, ini enggak. Kalau saya pribadi tidak seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pemerintah kita ini, pemerintahan kita ada yang baik, ada yang salah kan. Yang baik kita dukung. Sesuai dengan hukum Allah kita dukung. Dukung apapun itu, kita doakan pemimpin dan seterusnya. Yang tidak sesuai dengan syariat itu yang kita larang. Kalau saya melihat sederhana sebenarnya. Banyak hal-hal yang sesuai dengan agama, seperti kaum muslimin dibiarkan beribadah, orang-orang non-muslim juga beribadah. Tapi lakum dinukum waliyadin, tidak ada saling mengganggu, gitu kan? Itu kan memang seperti itu terjadinya. Nabi SAW kalau masuk pasukan jihad dan menang, beliau melarang untuk merusak tempat ibadah. Dan setelah masuk pasukan muslimin, konsep ayat Al-Quran la ikraha fiddin berlaku. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Makanya setiap pasukan muslimin yang sudah masuk, tidak ada istilahnya mereka kalau tidak masuk Islam dibunuh, nggak ada. Ya udah, kalau mau dalam agamanya silahkan. Yang penting hukum Islam yang berlaku, hukum Allah yang berlaku. Seperti itulah. Ada banyak teman-teman kita kalau ngomong subhanallah seperti air yang mengalir dan tidak ada, tapi air tidak ada kerannya nih, bocor gitu ya. Jadi kalau ngomong ini negara kafir nih, togut, perangi aja. Ini begini, ini begitu, ini begini. Ini seperti dia bisa jadi pemimpin ya. Dikira gampang. Coba mimpinin istri aja deh sama anak, bisa nggak? Sama istrinya aja sudah sering bertengkar, sudah sering ribut, terus mau bicara masalah negara ini bagaimana? Kalau ada yang salah teman-teman kita ingatkan, kalau ada yang benar kita dukung. Insya Allah orang kalau seperti ini polanya kita sampaikan, mereka akan bisa menerima. Tapi kalau kita pukul rata semuanya orang salah, maka nggak boleh ini, gitu kan? Allahu a'lam. Tentu saya lihat ada cara, tentu banyak cara memperbaiki negara kita dengan cara mungkin diingatkan. Apalagi kalau pemimpin-pemimpin kita ini memang mau ya membuka diri untuk bisa menerima hukum syar'i dari para ahlinya. Mereka mendengar, mereka belajar. Dari sisi lain kita juga berusaha untuk menyampaikan kepada mereka pesan-pesan sambil mendoakan, insya Allah akan bisa. Tentu tidak bisa sepintas ya membolak-balikan tangan, tapi insya Allah ya tetap tidak ada kata-kata putus asa dalam agama. Bolehkah kita memberontak atau kudeta kalau pemimpin negara ini jelas-jelas berkhianat, misalnya menggunakan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, menarik pajak yang sangat memberatkan rakyatnya, menindas rakyat kecil yang benar dikalahkan dalam persidangan atau KKN dan seterusnya. Yang saya tahu hadis tetap jelas, tidak boleh. Memberontak tidak boleh. Kata Nabi SAW, waktu para sahabat bilang, nanti akan datang pemimpin setelahku yang kalian tidak suka keputusannya, dan ada yang kalian suka. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memberontak aja pada saat keputusan yang kita tidak suka tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Selama mereka tidak larang kalian sholat.
Tolak ukurnya sholatnya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada kezaliman? Nabi SAW mengatakan juga, taatilah, patuhilah, walaupun punggungmu sampai dipukul, gitu kan. Jadi dilarang oleh Nabi SAW untuk memberontak karena memang masalahnya lebih besar kalau tidak memberontak, gitu kan. Dan kata Nabi SAW, kalau mereka berkhianat, maka mereka akan dipikulkan oleh Allah hukum terhadap mereka, dan kalian dizalimi, kalian akan mendapatkan hak kalian dari Allah. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, riwayat Hakim juga dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, kalau seandainya pemimpin kalian zalim, gitu kan, sabarlah, karena mereka akan menjalani sampai ajal mereka saja. Apa yang kalian dapatkan dari hak kalian, terimalah. Dan apa yang belum kalian terima, mintalah kepada Tuhan kalian Allah. Sesungguhnya kehidupan hanya sebentar. Untuk apa jor-joran? Sudahlah, gitu kan. Selama kita masih bisa beribadah, bisa makan, bisa minum, ya sudahlah. Kita jalankan, Allahu a'lam. Ini pertanyaan tentang masalah sholat ya. Apa benar ada hadis tentang yang menjelaskan doa pemimpin yang adil itu terkabulkan? Allahu a'lam. Saya pribadi nggak pernah tahu itu. Apakah doa yang pemimpin yang adil akan dikabulkan? Allahu a'lam. Mungkin kalau antum pernah baca hadisnya dan itu dipastikan sanadnya sahih, maka bisa saja terjadi. Mungkin kalau mereka adil lalu Allah ijabah, tapi saya pribadi belum pernah menemukan itu. Ini masalah sholat. Teman-teman yang masih punya kendala di dalam masalah bab-bab yang lain ya, bab sholat, bab yang lain, coba ikutin ceramah di YouTube, karena supaya jangan mengganggu pertanyaan yang lain nih, gitu kan? Karena ini kita mau sesuai dengan tema, karena ini semua sudah dibahas, masalah sholat, masalah apa, ini sudah dibahas sebelumnya. Ini sama nih, masalah soft, masalah sholat, nanti bisa ditanya sambil saya jalan ke kendaraan, nanti ditanya insyaallah. Bagaimana cara kita harus bersikap dalam memilih pemimpin jika ada dua calon pemimpin, pemimpin pertama muslim tapi zalim, nah ini, dan yang kedua kafir tapi jujur. Saya udah bilang tadi, bagaimana hukumnya jika saya pilih yang pertama atau saya pilih yang kedua, dan bagaimana jika saya tidak mengikuti keduanya? Saya sudah sarankan, jangan ikuti. Dan adil lah, saya selalu gini loh, ada orang Islam, selalu dia bilang, tuh orang kafir dikasih mobil mewah, dikasih rumah mewah, dia pertemukan dengan keadaan dia yang susah. Ini nggak adil kepada Allah ini. Pertemukan keadaan anda yang hasilnya 500 ribu per bulan dengan orang kafir yang 500 ribu. Banyak tuh, gitu kan? Banyak. Saya berapa kali kunjungin beberapa wilayah di Indonesia ini, wilayah-wilayah saya datangin, wilayah kebetulan saya pernah ada daurah di daerah Sulawesi Utara. Ada banyak perkampungan non muslim, miskin kehidupannya, susah. Saya pernah naik taksi di Singapura keliling waktu itu, mau tahu bagaimana keadaan Singapura. Supirnya orang Chinese non muslim. Cerita dari awal saya jalan 2 jam itu semuanya tentang kesusahan. Susah, kami miskin, kami susah makan, anak saya 3 masuk rumah sakit, keluar sekolah, berantem sama temannya, semua masalah. Saya nggak mau dengar, tapi dia lagi ngomong gimana? Tapi ngeluh tuh, gitu kan? Ngeluh. Waktu saya diundang ke beberapa negara non muslim, banyak orang miskin yang saya lihat bertebaran di sana sini. Pertemukan antara keadaan kita, pertemukan gini dengan adil, orang muslim yang miskin dengan orang kafir yang miskin. Kita akan tahu kelebihannya si muslim. Pertemukan antara muslim yang kaya, kafir yang kaya dengan muslim yang kaya, itu baru adil. Baru bisa gitu kan. Ini sama, ini nanti tolong ditanya. Kalau yang darurat sekali silakan tanya setelah bubar nanti pengajian. Kita dahulukan yang sesuai dengan tema. Bolehkah kita laki-laki atau suami sebagai pemimpin rumah tangga memberi janji-janji kepada istri tentang janji-janji yang membahagiakan? Asal anda jujur, jangan cuma iming-iming palsu. Gentle, saya akan, kalau Allah berikan saya rezeki, saya akan berikan kamu mobil. Memang benar, ada rezeki berikan mobil, komitmen, gitu kan? Al-mu'minuna ala syurutihim, kata Nabi SAW. Orangnya sesuai dengan syaratnya. Kalau enggak jangan janji, enggak usah janji apa-apa, gitu kan? Istri minta sesuatu, insya Allah doain. Kalau ada rezeki saya kasih, insya Allah. Kalau tidak saya enggak bisa. Jangan janji apa-apa. Lebih baik begitu kan? Daripada kita isi janji-janji hanya untuk membahagiakan, ini salah teman-teman sekalian. Jangan seperti itu. Jangan selalu membuat PR-PR. Akhirnya nanti ditagi, akhirnya nanti tidak bisa tidur sama-sama. Pulang enggak dimasakin. Kenapa enggak masak? Kan saya sudah dijanji enggak dikasih.
Mau sentuh nggak mau disentuh. Kamu kan udah janji, nah kan dapat akibat sendiri gitu. Berdosakah kita sebagai pasukan perang menjalankan perintah pemimpin yang dalam perintah itu kita tidak tahu mana perintah itu dalam kebenaran atau tidak, dan berdosakah kita pasukan atau pimpinannya? Tentu kita lihat dong, masa nggak bisa berpikir keputusan itu benar atau tidak. Kita lagi di kancah peperangan, kita disuruh lakukan satu perbuatan, kita sudah tahu untuk apa kita keluar, gitu kan? Lalu apa yang sedang disuruh? Kita harus tahu keputusannya benar atau tidak. Pemimpin itu dalam perang harus punya keputusan yang tepat. Ya. Kalau Anda tidak tahu ini baik atau tidak, ini agak sulit menjawabnya karena harus tahu. Kita lagi kerja di kantor, seorang istri di rumah, anak disuruh oleh orang tuanya, kita harus tahu kenapa kita disuruh. Apa nih gitu loh. Kalau kita tahu ini melanggar agama, jangan diikutin. Jangan diikutin karena tidak boleh taat pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Apakah kita sebagai pemimpin boleh bermewah-mewah dalam kehidupan sedangkan Nabi dan para sahabat yang pernah menjabat pemimpin kehidupan mereka penuh sederhana? Boleh, bukan tidak boleh, tapi jangan dikatakan bermewah-mewah. Boleh seorang pemimpin pakai kendaraan sebagaimana masyarakat biasa boleh pakai kendaraan. Tapi di sini jangan menunggangi jabatan itu untuk berpesta-pesta, buang-buang uang rakyat pada hal yang tidak bermanfaat, atau hanya kepada hal-hal yang umum, ya, hanya untuk menaikkan namanya misalnya dan seterusnya. Teman-teman, kalau pemimpin ini adil, tidak usah dia cari suara lagi setelah itu, akan dipilih kok, akan dipilih. Saya pernah ke Malaysia, ke paman saya di Johor, lalu dia cerita sama saya, dia bilang, Khalid, di sini ada satu kota, saya lupa disebut nama kotanya, saya nggak ingat sekarang. Dia bilang sampai sekarang gubernurnya itu menjabat sudah 3 kali atau 4 kali kalau tidak salah. Dan setiap kali sudah habis masanya pasti masyarakat yang datang untuk memilih, kamu yang harus jadi pemimpin kami. Non muslim sama muslim milih dia, orang muslim. Dia bilang kita kalau datang ke rumahnya, dia sendiri yang keluarin teh. Duduk, ngobrol, tanya kabarnya, ada masalah apa. Hadir di jalan-jalan, di pasar, orang selalu dipenuhi masalahnya. Dia nggak pernah kampanye, menang terus. Dan tidak dipilih lagi, sudah sampai 3-4 kali sudah tidak milih lagi. Mereka yang masyarakat yang ajukan surat ke pemerintahan untuk supaya dia dipilih lagi. Subhanallah, saya lupa, tapi ini paman saya ceritakan, memang saya tahu dan saya bisa percaya, maka seperti itu keadaannya. Sampai sekarang dia bilang ada, kalau mau ke rumahnya bisa ke rumahnya. Cuma waktu itu kami tidak sempat ke situ sih. Tapi dia bilang ada pemimpin yang seperti itu. Ada pemimpin yang seperti itu. Bagaimana kita menghapus dosa kita yang pernah kita bagaimana kita menghapus dosa kita yang pernah kita lakukan semasa memimpin dan telah banyak memberi janji-janji dusta kepada sang calon istri dulu, gitu kan. Ini saya kira mimpin negara. Sudah seru pertanyaannya ternyata. Calon istri. Antum ini kenapa aneh-aneh kadang-kadang bertanya. Yang lalu kita bahas masalah zina, bagaimana hukumnya kalau zina dengan istri kiai gitu. La ilaha illallah. Targetnya istri kiai. Targetnya kelas tinggi nih kan. Allah musta'an. Apa tadi yang ditanya sampai saya lupa? Oh, bagaimana kita menyelesaikan kalau kita punya salah? Harus minta maaf ini. Penyampaian maaf adalah hal yang harus dilakukan. Pemimpin harus menyampaikan maafnya. Saya minta maaf karena saya pernah berjanji begini, saya belum bisa jalankan, gitu kan? Ada konsekuensi hukum apa, kita jalankan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Kalau seorang suami, gitu kan, orang tua kepada anak, muslim bermuslim lain juga sama, tetap sama. Kepada istrinya atau istri pada suami, apa yang dijanjikan harus dia komitmen jalankan. Karena ciri orang mukmin tepat di janji, ciri orang munafik ingkari janji, gitu kan? Jadi nggak boleh. Janji ya lakukan, jalankan. Selama itu bukan hal yang melanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala harus kita jalankan. Tidak boleh tidak. Kalau ini apa yang pernah dijanji kepada calon istri dulu apa segala dan sekarang jadi istrinya harus dia jalankan loh ya. Tapi kalau sebelum tidak jadi istri, kemudian dia misalnya bilang saya dulu janji pernah mau nikahi asal dia berzina dengan saya misalnya, itu nggak bisa. Ini nggak dipenuhi itu. Itu tidak ada hubungannya karena berhubungan dengan maksiat. Tapi kalau seperti tadi saya bilang diiming-imingkan sampai perempuan itu mau menikah sama kita, karena nanti kalau nikah saya akan kasih begini, saya akan kasih begini, maka ini tidak boleh, ini haram ya. Kita akan dihitung sebagai seorang pezina, naudzubillah. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Bagaimana makna hadis hari penghisaban bagi orang yang kaya harta lebih lama 500 tahun dibandingkan dengan orang miskin? Apakah hadis ini menyangkut dengan seorang pemimpin? Sebenarnya hadisnya bukan begitu ya. Hadis ini riwayat Bukhari yang berbunyi
Kata Nabi SAW, orang miskin akan masuk surga setengah hari lebih cepat daripada orang kaya, dan itu adalah 500 tahun. Karena memang perhitungan di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia, gitu kan. Ulama hadis panjang lebar menjelaskan masalah hadis ini. Pertama, mereka mengatakan yang dimaksud adalah, dan ini bisa masuk dalam maknanya, orang miskin lebih dulu masuk karena hisapnya lebih ringan. Makanya mereka lebih masuk. Tapi ini bukan berarti mereka lebih tinggi derajatnya dari orang kaya, karena nanti derajat tergantung dengan amal seseorang. Lebih dulu masuk saja, gitu kan. Ini yang pertama. Makna yang kedua adalah kebanyakan penghuni surga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, yang mana surga dan neraka akan berbicara pada hari kiamat. Surga mengatakan, ya Allah, kenapa saya cuma dimasuki oleh orang-orang yang miskin dan terhina, sementara neraka berkata, ya Allah, kenapa yang masuk kepada saya kebanyakan orang durhaka dan pembangkang. Lalu Allah menjawab mengatakan kepada surga, kau adalah rahmatku yang aku berikan ganjaran kepada orang yang patuh, dan kau adalah kepada neraka, kau adalah azabku, siksaan yang aku siksa orang-orang yang durhaka kepadaku. Maka dari hadis ini kita ambil memang penghuni surga kebanyakan orang miskin. Dalam arti kata secara mayoritas ya, global. Kita lihat kan kalau manusia itu lebih banyak yang susah daripada yang kaya, gitu kan, yang senang. Lebih banyak orang yang dalam kondisi cobaan daripada orang yang nikmat. Sebagaimana kita tahu, biasanya komunitas orang kaya itu kayak eksklusif gitu ya. Kebanyakan umumnya orang susah. Kita lihat misalnya di negara kita lah. Mungkin banyak orang punya mobil, tapi kalau kita tarik kepada kehidupan global, punya mobil pun mungkin cuma kredit, mungkin dia utang, mungkin bisa disita setiap saat. Orang yang kaya benar-benar bisa melimpah, itu dihitung jari dibandingkan orang yang miskin. Artinya mayoritas manusia memang pas-pasan hidupnya, dan itu dikategorikan miskin. Dan miskin dalam Islam, teman-teman sekalian, adalah orang yang punya pendapatan tapi pas-pasan. Makanya kriteria orang menerima zakat kan orang fakir, miskin. Ini beda ya dalam agama. Kalau kita Indonesia kan digabung fakir miskin. Kalau dalam agama beda. Fakir itu adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Orang miskin yang punya pendapatan, tahu dia mau makan apa tapi pas-pasan. Termasuk di sini pegawai punya gaji 5 juta misalnya. Kemudian kebutuhan rumahnya, dia punya anak 4 misalnya, istrinya ada tinggal sama dia, kemudian masih bersama dia, kemudian mertuanya juga numpang. Kebutuhan rumah, listrik, uang sekolah, transportasi 6 juta per bulan. Ini kategori miskin nih. Sampai dia utang pada orang lain, padahal gajinya 5 juta, gitu kan. Kita lihat begitu, itu miskin namanya. Orang yang masih terlilit utang dengan mobil ada, rumah ada, tapi semuanya bayar, cicilan, ngos-ngosan akhir bulan cari uang, ini masih kategori orang miskin. Jadi mereka mayoritasnya. Maka makna yang kedua hadis adalah orang miskin lebih dulu masuk ke surga. Maksudnya orang miskin ya lebih banyak masuk ke dalam surga, gitu kan, dibandingkan dengan orang-orang kaya, karena mayoritas manusia seperti itu. Ini makna-makna daripada hadis yang bisa difahami. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian, karena sudah jam 9 lewat. Saya biasa hari Kamis itu pagi-pagi sekali harus beraktivitas lagi. Besok saya punya pengajian yang padat juga, dari jam setengah 8 pagi, jam 7 kadang-kadang saya keluar. Jadi memang hari Rabu malam saya harus istirahat lebih cepat. Allahu a'lam. Saya batasi sampai jam 9. Insya Allah pertanyaan antum tidak ada halangan, tetap akan kita usahakan jawab ya. Tapi saya kasih syarat satu. Kalau saya ngisi lagi, jangan tulis dulu kertas. Supaya kita baca pertanyaan yang sudah ada gitu. Kalau ini belum dibaca yang lama, antum tulis lagi 50 lembar, 30 lembar, tidak selesai-selesai. Kalau sepakat begitu, insya Allah ini akan saya jawab semua, gitu kan? Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Dan saya ingin sampaikan, insya Allah Rabu depan saya tidak hadir, gitu kan? Karena saya bimbing umrah dari tanggal 24 sampai 1 Februari, 24 Januari, hari Ahad insya Allah sampai hari Senin. Jadi Rabu itu ada satu yang lepas, saya tidak isi. Saya tetap kembalikan kepada teman-teman panitia, kalau memang ada penggantinya silahkan didatangkan, dan saya harap teman-teman tidak kendur untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan insya Allah kita ketemu di pekan pertama Februari. Jadi sekali tidak datang, tapi sekalinya insya Allah akan ada nanti. Cuman ada 2 kali libur ya. Sekali ini libur minggu depan, Rabu depan, terus saya masuk Rabu setelahnya, sekitar tanggal 3 kalau nggak salah itu akan masuk, saya akan masuk. Kemudian Rabu setelahnya lagi, itu kalau saya tidak salah di tanggal 7 ya, 6 atau 7 itu saya nggak bisa hadir, ada undangan juga di salah satu di luar negeri untuk ceramah sekitar 6 hari. Kemudian nanti saya akan kembali, setelah itu insya Allah kita akan kembali lagi bersama-sama. Mudah-mudahan tidak mengendurkan semangat untuk ilmu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga majelis kita yang diberkahi dan diikhlaskan niat kita,
Semoga semua yang pernah berbuat dosa dimaafkan dosa-dosanya, diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang bersedih disenangkan, semua yang punya masalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pemimpin negara kita ini, presiden, wakil presiden dan semua menterinya, semua jajaran pejabat pemerintahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka menerapkan Islam dan merasa mulia dengan Islam itu sendiri, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyadarkan seluruh muslimin di Indonesia secara khusus dan seluruh dunia secara umum agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar seluruh saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, yang semoga Allah ikhlaskan niat mereka, kuatkan telapak kaki mereka, ikhlaskan niat mereka, dan juga Allah Subhanahu wa taala terima para syuhada mereka, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita sebagaimana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majelis, saya mengajak teman-teman hadir hari Sabtu insyaallah tanggal 23 Januari, ada tablik akbar kita di sini di masjid kita ini jam 9 pagi sampai selesai, sampai duhur insyaallah. Lanjutan serial sahabat Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi, sahabat yang ke-11, dan bagi teman-teman yang belum mengikuti 10 sahabat yang sebelumnya, bisa ikut di YouTube atau di web insyaallah, atau bisa masuk di Play Store, ketik Khalid Basalamah, akan ada logo hijau KHB, diklik insyaallah akan bisa dapat pengajian di situ. Dan saya membuka selebar-lebarnya kesempatan buat Anda menyebar luaskan ceramah-ceramah itu asal tidak komersial. Silakan download, masukkan di flash disk, masukkan di pola Anda di DVD, kemudian Anda sebarkan, silahkan, tidak ada masalah. Insya Allah saya izinkan semua itu. Yang penting tidak ada bau komersial itu teman-teman sekalian. Dan saya berharap juga teman-teman tolong jangan sampai menunggangi nama saya, karena saya lihat ada satu orang ikhwah mengirim WhatsApp ke saya dan dia mengatakan, Ustadz, apa Ustadz punya Twitter ini, gitu kan? Terus saya lihat, saya nggak pernah nulis tuh, saya nggak pernah ada di Twitter itu. Dan itu dipasang foto saya dan Khalid Basalamah. Jadi setiap ada orang bertanya, dijawab sama dia. Mungkin dia niatnya baik, tapi hati-hati akhi, mungkin antum salah gitu kan. Orang pikir saya nanti, ini kalau salah fatwanya saya yang disalahin nanti. Padahal ini sebenarnya tidak ada gitu. Jadi kalau memang tidak ada ya sudahlah, gitu. Tidak perlu Anda menjadi pahlawan di sini, karena berbahaya nanti. Kalau salah maka akan salah semua. Bukan saya merasa diri saya lebih pintar, tidak, tapi menggunakan nama saya ini salah. Antum buat grup silakan, mengatasnamakan grup misalnya, nanti konsultasi sama Ustadz boleh, tapi memakai nama saya ini kan jadi masalah. Ada foto saya lagi di situ. Di sana Ustadz, ini Ustadz yang jawab. Saya lihat jawabannya semua ini tidak pernah saya ketik, nggak pernah saya tulis, nggak pernah saya berhubungan dengan itu. Jadi saya ingatkan teman-teman supaya jangan salah di sini ya. Mungkin begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.